Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Saputra, NIM A3101852, kelas 4F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Safitri, NIM A310180065 dari kelas 4F. Baik, di sini saya akan mengulaskan tentang identitas novel Siti Nurbaya dan Laila Majnun. Yang pertama, identitas buku novel Siti Nurbaya. Judul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, pengarang Marah Rusli, penerbit Balai Pustaka, cetakan ada 20 cetakan, tahun terbit pada tahun 1990, seri BP 575, tempat terbit Jakarta, tebal buku 271 halaman, tokoh Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgi, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud. Yang kedua, identitas buku novel Laila Majnun. Judul Laila Majnun, penulis Syekh Nizani, penerbit Nafila, kota terbit Yogyakarta, cetakan pada buku cetakan pertama pada bulan April tahun 2002 dan pada buku cetakan ke-23 pada bulan November tahun 2005. Tebal buku 198 halaman. Tokoh Laila, Khais, dan Ibnu Salim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah novel Siti Nurbaya. Tulisan novel Siti Nurbaya erat dengan kehidupan pribadi Marah Rusli, sang penulis. Setelah 50 tahun lebih terkubur, kisah itu kemudian muncul dalam autobiografi yang bertajuk Memang Jodoh. Rusli terusir dari tanah adatnya sendiri, yaitu Minangkabau, akibat jatuh cinta dengan perempuan Sunda. Kisah pelik, percintaan, perjuangan, dan pengusiran ini kemudian dituangkan dalam sebuah karya fiksi. Kisah cintanya dimetaforakan dengan tokoh Bahri yang dicoret dari keturunan bangsawan Padang yang terusir dari tanah ulatnya sendiri. Novel Siti Nurbaya adalah karya sastra populer yang ditulis oleh Marah Rusli. Novel roman ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1922 dengan judul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Hingga sekarang, novel yang menjadi satu dari 8 novel termasyhur ini masih sering dijadikan pembahasan dalam dunia sastra. Novel yang sangat lekat dengan budaya Minang, memiliki latar masa penjajahan Belanda. Bercerita tentang kasih tak sampai antara seorang Samsul Bahri dan Siti Nurbaya akibat intrik dan kelicikan Datuk Maringgi, sehingga keduanya mati dengan menggenggam asmara masing-masing yang tak kesampaian. Selanjutnya yaitu sinopsis dari novel Laila Majnun. Khais bin Al-Mulawah merupakan tokoh sentral dalam novel ini. Ia benar-benar hidup pada masa Bani Umayyah. Sepeninggal Khais, kisah cinta Khais dan Laila tersebar dari mulut ke mulut dalam bentuk syair dalam berbagai versi. Kemudian dalam versi Nizani, Khais dan Laila sama-sama jatuh cinta. Ketika keduanya bertemu di sekolah tempat mereka menuntut ilmu bersama, kisah ini diawali oleh perasaan cinta yang menggila dari pemuda tampan yang terkenal di kawasan Bani Amir Jazirah Arab bernama Khais. Ia mencintai Laila dan Laila pun sama. Mereka menjalin kisah cinta secara sembunyi, karena pada saat itu mereka tahu bahwa belum saatnya untuk memadu kasih. Tapi seiring berjalannya waktu,
Kisah cinta mereka tidak bisa disembunyikan lagi karena semua orang mengetahui dan juga keluarganya. Pada akhirnya mereka tidak bisa bertemu lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang kami gunakan untuk mengulas novel Siti Nurbaya. Pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan intertekstual. Pendekatan intertekstual sendiri adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Pendekatan ini, suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Suatu teks disusun dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait persamaan antara novel Siti Nurbaya dengan novel Laila Majnun. Keduanya memiliki beberapa persamaan. Di antaranya, yang pertama yaitu persamaan penggambaran tokoh, di mana tokoh Laila Majnun dan juga Siti Nurbaya di sini digambarkan sebagai gadis berusia belasan tahun yang memiliki paras cantik, juga berbudi luhur, sehingga banyak orang yang tertarik kepada tokoh-tokoh tersebut. Yang kedua, persamaan sudut pandang, baik dari novel Siti Nurbaya maupun Laila Majnun, di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana posisi pengarang sebagai pencerita, dan dia juga menyebutkan tokoh dengan nama dan juga dia. Yang ketiga yaitu persamaan di mana kedua tokoh tidak menikah dengan orang yang dicintainya. Baik dari novel Siti Nurbaya maupun novel Laila Majnun, keduanya digambarkan tidak menikah dengan orang yang dicintainya. Novel Siti Nurbaya digambarkan menikah dengan Datuk Maringgih, seorang yang kaya raya, namun dia licik dan juga bengis. Sedangkan Laila Majnun digambarkan menikah dengan Ibnu Salm, yaitu orang yang kaya raya dan berkuasa. Persamaan yang keempat sekaligus persamaan terakhir yaitu persamaan tokoh dimatikan oleh pengarang. Dua novel baik Siti Nurbaya maupun Laila Majnun, kedua novel tersebut menggambarkan kematian tokoh utama dan menggambarkan tokoh-tokoh utama tersebut dikuburkan saling berdampingan dengan kasih tak sampainya. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan antara novel Siti Nurbaya dan novel Laila Majnun. Pada teks sastra dalam novel Laila Majnun terdapat kutipan pada halaman 22 yaitu wajahnya seperti nyalanya lentera, dan pada kutipan halaman 66 yaitu bunga melati menyampaikan pesannya. Pada teks sastra dalam novel Siti Nurbaya yaitu padang panjang di lingkar bukit, bukit di lingkar kayu jati. Kasih sayang bukan sedikit dari mulut sampai ke hati. Dari kutipan kedua novel tersebut terlihat jelas perbedaan dalam gaya bahasa. Pada novel Laila Majnun terdapat gaya bahasa majas email dan majas personifikasi. Majas email adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lain. Majas personifikasi, majas yang memperlakukan benda-benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Dan
Sedangkan dalam novel Siti Nurbaya terdapat gaya bahasa yang banyak ditulis dengan menggunakan bahasa baku, termasuk teknik pencitraan tradisional seperti berbagai pantun dan juga menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, perbedaan latar sosial. Teks sastra dalam novel Laila Majnun terpapar jelas dalam bagian cerita bahwa Hais dan Laila ketahuan menjalin hubungan kasih. Ayah Laila merasa terhina dan menanggung malu. Seperti itu mereka lebih baik kehilangan nyawa daripada harga dirinya diinjak-injak. Sehingga Laila tidak diperbolehkan bertemu dengan teman-temannya ataupun dengan Hais. Karena dalam adat Arab, sepasang kekasih yang belum sah menjalin suatu hubungan kasih akan menjadi aib di keluarganya. Dan pada teks sastra dalam novel Siti Nurbaya terpapar ketidaksetujuan Sultan Mahmud dan Ahmad Maulana pada poligami. Poligami dalam Islam hanya dibatasi memiliki 4 istri. Disebabkan kondisi Minangkabau pada saat itu, kaum bangsawan menjadikan poligami sebagai mencari keuntungan materi. Sebab dalam adat Minangkabau, calon istrilah yang membeli seorang laki-laki. Selain itu, dalam adat Minangkabau, seorang anak bukan tanggung jawab ayahnya, tetapi merupakan tanggung jawab ibunya. Pada cerita kedua novel tersebut terdapat perbedaan latar sosial, di mana latar sosial pada novel Siti Nurbaya terdapat di daerah Minangkabau, sedangkan pada novel Laila Majnun terdapat di Arab atau daerah Timur Tengah. Yang ketiga, perbedaan dalam gaya pakaian. Pada teks sastra dalam novel Laila Majnun terdapat kutipan sebagai berikut. Untuk menghormatinya, saya memakai jubah berwarna biru gelap seperti sekuntum bunga violet. Dan pada teks sastra dalam novel Siti Nurbaya terdapat kutipan sebagai berikut. Pakaian gadis ini pun sebagai pakaian anak Belanda. Rambutnya hitam dan tebal diikatnya dengan benang sutra. Gaunnya terbuat dari kain batis yang berkembang merah jambu. Pada kutipan kedua novel tersebut terdapat perbedaan dalam gaya berpakaian, terutama pada tokoh Laila menggunakan pakaian jubah atau disebut dengan abaya oleh masyarakat Timur Tengah dan disertai dengan penutup kepala atau kerudung. Sedangkan dalam novel Siti Nurbaya dari tokoh Nurbaya memakai pakaian seperti nona-nona Belanda atau pakaian anak-anak Belanda. Yang keempat, perbedaan dari segi penyebab kematiannya. Pada teks sastra dalam novel Laila Majnun terdapat kutipan sebagai berikut. Akhirnya batuk kronis yang dideritanya menyerang dengan hebat. Dan pada teks sastra dalam novel Siti Nurbaya terdapat kutipan sebagai berikut. Pada keesokan harinya, nyatalah kepadanya bahwa Nurbaya termakan racun, itulah yang menyebabkan mautnya. Pada kedua kutipan novel tersebut terdapat perbedaan penyebab kematian, yang mana pada tokoh Laila dalam novel Laila Majnun meninggal karena batuk kronis yang dideritanya. Sedangkan dalam tokoh Nurbaya, novel Siti Nurbaya meninggal akibat ia memakan lemang yang telah dibubuhi racun oleh anak buah Datuk Maringgi.